Assalamualaikum. Salam Pak, bisa dibantu Ya, Pak? ini saya baru beli batu. Bantu apa Pak? Dari online sih, dari TikTok. Di TikTok. TikTok ada yang jual gitu kan. Wih, saya tertarik. Batunya bisa dipoles nggak, Bang? Bagus nih batu Pak. Harga berapa nih Pak? Saya beli ya 3 juta. Wih, gila, mahal juga ya. Iya. Tapi sesuai sih Pak kualitasnya. Ini udah tembus soalnya udah kristal ya. Iya, iya. Iya, makanya saya ngeliat di itunya di apa di online-nya dia. Iya. Pas lagi dia kontennya dia, saya lihat wah boleh nih. Bisa nggak ya? Bisa dicoba ya. Oke. Keringnya ada Pak? Ini saya buat sendiri di segede gini bisa cukup ya. Dibikin segini, Iya. Biar ada ngumpul dikit lah gitu, Bang. ngumpul. Nah, Wah, boleh juga ringnya ring perak nih Pak ya. iya. Oke, Bang, yang mana bagusnya aja gitu. Yang paling bening ya Pak. Ya, boleh. Wajib nih hijaunya seger ya. Apa? 3 juta harganya. Iya, demi inilah. Saya apa suka dengan batu soalnya. Ya, tinggal ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Gosok-Gosok Batu, channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu ini pemirsa. Hijaunya seger banget tampaknya ya. Ini batu kepunyaan pelanggan. Kata si bapak yang punya batu ini pemirsa, ini batu dibeli di toko online. Yang jual batu ini lagi live streaming. Pas disorot-sorot sama yang jual katanya warna hijaunya segar, boleh juga tuh kata si bapak. Karena hobi banget dengan batu akik, makanya si bapak ini pemirsa berani membeli bongkahan ini dengan seharga 3 juta rupiah. Ya kalau dibilang mahal atau murahnya itu sih relatif ya pemirsa. Kembali lagi ke hobi masing-masing. Soalnya kalau masalah hobi nggak ada aturan nilainya. Kan untuk memenuhi kesenangan orang siapapun itu pemirsa akan rela berkorban baik materi. Oke lah pemirsa, ini bongkahan seharga 3 juta kira-kira kalau digosok ajib nggak kira-kira ya. Kalau disorot cahaya ini dagingnya sudah kelihatan. Kita kupas dulu sedikit untuk menghindari kalau ada seratnya yang retak-retak gitu. Wow, segar sekali hijaunya. Sudah dikupas, sudah kelihatan bersih, ada dagingnya yang mulus. Kita belah bagian sini ya pemirsa, dibelah dua ini bongkahan. Kita ambil yang ini. Sepertinya bagian yang sini saja yang mendingan ya pemirsa, kristalnya. Kita belah lagi di sini, kita ambil, kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi, satu mata cincin. Nanti kalau bagus hasilnya pemirsa, setelah dipoles lanjut kita pasang ke ringnya pemirsa, ring yang sudah disiapkan. Batu sudah selesai dipola di mesin potong, lanjut kita rapikan gosokannya di mesin gurinda. Kita gosok bagian bawahnya terlebih dahulu.
Lanjut setelah itu kita gosok bagian lingkarannya. Untuk penggosokan batu ini minta yang punya pemirsa gosokannya mumbul biar lebih kelihatan, kata si bapak. Oh iya pemirsa, untuk menggosok batu ini saya menggunakan gurindanya yang kasar ukuran 60 untuk proses pembentukan. Setelah yang kasar ukuran 60, tergantung jenis batunya pemirsa. Kalau harus melewati ukuran 100, kita gosok dengan 100. Bisa juga langsung setelah proses penggosokan gurinda ukuran 60 ini lanjut ke ukuran 800 juga bisa, tergantung jenis batunya ya. Kalau untuk mata gurinda yang 4 ini pemirsa ada ukurannya 60, 100, 400 dan 800. Untuk tahap akhir penggosokan pemirsa, kita pastikan batu ini rata gosokannya dengan cara digoyang-goyang seperti ini di gurinda kasar dan halus. Karena untuk masuk ke proses amplas pemirsa benar-benar harus kita pastikan batunya rata dulu, tentunya biar mudah mengamplasnya. Oke pemirsa, batunya sudah selesai digosok. Lanjut setelah ini kita masuk ke proses amplas. Dikarenakan ini jenis batu giok, untuk amplas kita gunakan ukuran 240 dan ukuran 1000. Untuk menjaga kualitas poles pemirsa, kita selalu menggunakan amplas yang masih baru biar bekas gurindanya semuanya hilang. Kita pasangkan dulu amplas ukuran 240-nya. Lanjut ya, bagian bawahnya kita amplas sampai merata, sampai halus. Oke, bagian bawah batu sudah halus diamplas. Lanjut segera kita pasang setik. Untuk setiknya pemirsa kita buat dari batang bambu. Sekarang kita proses pengamplasan bagian atasnya menggunakan amplas ukuran 240 yang kasar. Kita ratakan dulu bekas gurindanya semua. Nanti kita haluskan lagi menggunakan amplas ukuran yang 1000 yang halus. Oke, proses amplas kasar sudah selesai. Lanjut kita ganti amplasnya ukuran 1000-nya. Terus lagi kita amplas batu ini sampai halus dan mengkilap di amplas 1000. Nah, perlu diingat pemirsa, bagi teman-teman yang hobi menggosok batu akik atau jenis ini pemirsa, ini jenisnya batu giok Indocrest. Jangan sekali-kali menggunakan bambu. Cukup finishing terakhirnya menggunakan kulit poles dan serbuk intan saja. Nah, ini ring batunya pemirsa perak, kata si bapak. Perlu juga kita amplas dulu, sepertinya agak butek ringnya ya. Kenakan ringnya ring perak, jadi kita amplas menggunakan amplas 1000. Kalau menggunakan amplas ukuran yang kasar 150, bisa-bisa peraknya habis terkikis semua. Lanjut kita tuang serbuk intan di atas kulit poles menggunakan minyak baby oil juga sebagai pelumas tetap ya pemirsa. Kita oles-oles. Kita poles terus sampai halus dan mengkilap-kilap. Oke, proses poles serbuk intan sudah selesai, batunya sudah kinclong. Lanjut kita pasang ringnya, kita ketrik seperti biasa. Kita rapatkan bagian leher pada ring biasa seperti ini ya. Oke, proses pemasangan ring sudah selesai. Kita kikir lagi bekas ketrikannya biar rapi ya pemirsa. Oke, mantap ya pemirsa. Bongkahan batu seharga 3 juta rupiah begini hasilnya setelah dipoles. Benar-benar segar hijaunya ya pemirsa. Ini ringnya ring perak. Dikarenakan kita khusus menerima gosok poles saja pemirsa, nggak bisa poles ringnya, jadi bapak ini sendiri nanti bawa ke tukang krum.
Jelas menurut saya batu ini mantap. Hijaunya benar-benar segarnya luar biasa. Tembus plong. Masih ada sedikit serat ya pemirsa. Semoga si bapak puas dengan hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.